Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Radin Karafa, sebagai moderator dan presentator, kemudian ada Maulidia dan Amanda sebagai presentator kedua dan ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai kekuatan-kekuatan politik. Konsep kekuatan politik sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut ada berbagai gerakan konservatif, gerakan progresif, dengan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum. Lantas, apa saja fungsi dari kekuatan politik? Bagaimana bentuk kekuatan politik pada era Orde Baru hingga Reformasi, dan kelebihan serta kekurangan pada era Reformasi dan Orde Baru? Untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan. Konsep kekuatan politik. Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum atau pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Dari kekuatan politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan politik patriarkal, yaitu adanya kelompok berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Dalam teori kekuatan politik patriarkal, menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat dalam arti mempengaruhi karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya. Kedua, ada kekuatan politik patrimonial, adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasannya seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan tersebut, dapat berupa kekuatan fisik, materi, maupun politik. Fungsi dan dinamika kekuatan politik. Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik. Dapat dipahami jika kita melihat dari perspektif teoritis sistem politik suatu negara, yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut teori struktural fungsional. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik itu adalah fungsi input dan fungsi output. Studi ini memusatkan perhatian pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik atau infrastruktur politik, seperti misalnya partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dalam dilihat sebagai kekuatan-kekuatan politik menjadi ukuran dalam sistem politik. Bentuk-bentuk kekuatan politik Orde Baru. Orde Baru atau seringkali disebut dengan Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Penataan kehidupan politik. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Super Semar telah mengeluarkan kebijakan. 1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 atau MPRS 1966, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai Partai Kelahiran Indonesia. Ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan
penggabungan atau fungsi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu dan diselenggarakan selama masa pemerintah Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DP. Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam pemilu. Adapun P3 merupakan 89 kursi dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara dengan hanya mendapatkan 11 kursi di DPR. Peran ganda atau difungsi ABRI. Menurut Konei Rahakundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dwi-fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, mendirikannya organisasi politik tersebut di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR, mereka mendapatkan jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu. Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Saat itu hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk polisi yang kala itu masih menjadi bagian dari ABRI. Angka ini hanya mencakup 0,15% dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura 2,06%, Thailand 0,46%, dan Malaysia 0,68%. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang terkuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kembalinya menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964.
Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Normalisasi hubungan dengan negara lain. Pemulihan hubungan dengan Singapura. Dengan perantaran Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan dan mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah rakyat Sabah diberikan kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Konflik perpecahan pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura keluar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur, dan Irian Jaya. Pada awal era reformasi, konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam membentuk konflik Ambon dan konflik Madura Dayak di Kalimantan. Sementara itu, gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.565 dolar Amerika. Sukses transmigrasi. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah, sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di jumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh perlindungan pemerintahan yang cukup. Pasca Orde Baru, mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru. Kemudian digantikan menjadi era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan. Pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dari berpisahnya Timur-Timur. Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih baik bila dibandingkan dengan negara Uni Soviet atau Yugoslavia. B.J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini. Bentuk kekuatan politik di era reformasi.
turunnya Presiden Soeharto tahun 1998 menjadi awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Berikut adalah presiden yang menjabat di era reformasi: B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, dan Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut dengan SBY. Pada masa pemerintahan Baharudin Habibie atau B.J. Habibie, beliau membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Beliau juga membuat kebijakan pembukuan bank. Karena waktu itu banyak bank yang buka tapi tidak berfungsi karena kekurangan nasabah. Selain itu, ada segelintir bank yang kurang bisa dipercaya dan bisa merugikan nasabah. Selanjutnya, melakukan kebijakan pemisahan ABRI, memisahkan TNI dengan Polri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1999, dimulainya kebebasan pers, pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN. Tapi dalam masa pemerintahan Habibie, Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Karena hal ini, B.J. Habibie akhirnya dipecat oleh MPR Indonesia. Terus selanjutnya masa kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kebijakan yang pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan yang komunikasinya adalah satu arah. Terus penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, melakukan kebijakan Tionghoa, mengusulkan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI, menggiatkan politik bebas aktif, membentuk sebuah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan cikal bakal KPK. Beliau dipecat akibat berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR. Selanjutnya ada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Beliau membuat Kabinet Gotong Royong tahun 2001 yang berfokus pada sektor ekonomi. Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi pada tahun 2002, melakukan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN dengan menjual aset negara. Pada saat itu yang dijual adalah Indosat supaya menutup utang luar negeri dari era Soeharto. Melaksanakan persiapan pemilu langsung, pembubaran Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada tahun 2004, mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF yang dulu diajak oleh Soeharto untuk membantu perekonomian Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya malah memberatkan rakyat. Terus mengatasi gerakan Aceh Merdeka. Masa pemerintahan Megawati berakhir pada 2004 karena beliau kalah dalam pemilu. Selanjutnya masa kepresidenan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjalankan masa kepresidenan selama 2 periode dengan nama kabinetnya Indonesia Bersatu. Kebijakan-kebijakannya itu berkaitan dengan pendidikan. Beliau menyiapkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN pada tahun 2008, mengkonversi minyak tanah ke gas pada tahun 2006 karena penggunaan minyak tanah dinilai lebih boros. Makanya sekarang kita pakai tabung gas buat mengurangi subsidi BBM. Terus mengadakan bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional pendidikan, BOP, dan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi atau bidik misi yang merupakan bagian dari anggaran 20% tadi untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah jadi hak mereka untuk menerima pendidikan. Yang terakhir, kelebihan
dan kekurangan dari era reformasi. Kelebihannya berhasil dalam menata kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan Amandemen UUD 1945, menjamin stabilitas politik, mendorong warga negara meningkatkan kapasitas pribadinya, kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. Kekurangannya, era reformasi, masyarakat yang terlalu bebas, kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan publik, dan masih banyak pemaksaan yang dilakukan pihak tertentu, serta pendidikan politik rakyat masih rendah. Kesimpulan hari ini adalah kekuatan politik di era Orde Baru dan Reformasi mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Fungsi kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik apabila dilakukan dengan melakukan pendekatan teori struktural fungsional. Di era Orde Baru, Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengembalikan stabilitas negara, kemudian menggabungkan partai politik, melakukan dui fungsi ABRI, mengadakan pedoman penghayatan pengamatan Pancasila, pemulihan politik luar negeri yang bebas aktif, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, serta pemulihan hubungan dengan negara-negara lain. Selanjutnya di era reformasi, beberapa kali mengalami pergantian presiden dengan kebijakan dan kabinet yang berbeda-beda. Pada pemerintahan B.J. Habibie, beliau membuat kabinet reformasi pembangunan dengan kebijakannya yang terfokus pada politik di Indonesia. Pada pemerintahan Gus Dur, beliau membuat tim gabungan yang merupakan cikal bakal KPK dengan garis besar kebijakannya berkaitan dengan sosial politik. Masa pemerintahan Megawati, beliau membentuk kabinet gotong royong yang fokusnya pada sektor ekonomi dan meneruskan tim gabungan yang dibuat Gus Dur menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Kemudian masa pemerintahan SBY, beliau membuat kabinet Indonesia Bersatu dengan kebijakan yang rata-rata dibuat berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, selesai sudah presentasi materi kekuatan-kekuatan politik dari kami. Apabila ada kesalahan baik penulisan maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komen di bawah. Terima kasih.